Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Sebelumnya gua mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Id Adha ya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat merayakan. Ya, hari ini gua mau kita bahas sedikit ya soal masalah defensive midfielder di Manchester United ya. Kita butuh nggak sih? Butuh pemain baru nggak sih? Dari laga melawan Derby County kan bisa dibilang kita ini menggunakan sistem 4-2-3-1 lagi ya. 4-2-3-1. Di mana ya ada dua defensive midfielder di situ ya kalau kita mengaca pada musim lalu ya. Memang ada variasi, yaitu bisa jadi 4-1-1-3-1 ya. Artinya yang satu ini sebenarnya defensive midfielder tapi perannya lebih kayak MC, biasanya diperankan oleh Paul Pogba. Atau ya kita pakai formasi lain ya, contoh kayak 4-1-2-3. Jadi ada dua AM di sana, satu defensive midfielder. Jadi ada 3 di depan, ada lebih banyak, ada 5 orang bahkan di depan. Itu bisa saja terjadi, atau bisa jadi pakai ya 4-3-3 yang agak flat, 4-2-1-3 atau 4 ya tadi ya, atau bahkan bisa jadi 4-4-2 atau bahkan jadi ya banyak formasi. Tapi menurut gue yang pengen gue bahas di sini adalah soal defensive midfielder ya. Butuh nggak sih kita defensive midfielder baru ya? Karena formasi-formasi itu bagaimanapun variasinya ternyata ada posisi defensive midfielder tuh tetap ada gitu. Dan dengan kualitas pemain yang seperti sekarang ini bagaimana gitu, apa kita butuh atau tidak ya. Kalau kita mengaca defensive midfielder yang kita punyai sekarang ini kan ada beberapa ya. Dan kalau kita mau review sedikit soal bagaimana penampilannya musim lalu, nama pertama yang ada di kepala gue tentu saja ada Fred di situ ya. Fred ini kan pemain yang sebenarnya menurut gue kalau dilihat dari developmentnya, perkembangannya cukup bagus gitu ya. Bagaimana dia ini datang di zaman Jose Mourinho kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, atau bahkan sebelumnya ya, gue sedikit lupa. Tapi paling tidak ketika dia datang ini tidak jelas sebenarnya ya siapa yang mau dia gitu ya. Karena apa? Karena setelahnya posisi dia ini seperti tidak jelas, artinya tidak sering dipakai juga, diletakkan di mana juga pada saat itu tidak jelas ya, antara DM, antara MC, dan ujung-ujungnya di masa-masa terakhir Jose Mourinho dia ini kan bisa dibilang tersingkir ya, digantikan oleh pemain lain gitu loh, tidak dipercaya oleh Jose Mourinho. But then pada saat Ole Gunnar mengasuh ya, mengambil alih, ya kita bisa lihat pelan-pelan Ole Gunnar ini bagaimana bisa mengembalikan katakanlah ya seorang Fred ini menjadi pemain yang akhirnya jadi pemain reguler, terlepas bagaimana skill individunya dia ya. Artinya ya kalau menurut gue sih ringan amatiran sebenarnya bukan yang pemain top banget ya, tapi ya kita tidak punya pilihan banyak. Dan menurut gue apa yang dilakukan Ole dengan Fred ini, kalau kita ngelihat dari musim lalu ya not bad gitu loh. Memang dia ini in terms of akurasi umpan tidak bagus ya, tapi dia punya visi kalau buat gue. Kalau gue ngelihat ya, walaupun itu tadi visinya sering tidak sampai ya, karena itu tadi kualitasnya mungkin ya tidak setara dengan visinya dia. Kenapa gue bilang begitu ya? Sering sekali beberapa gol dari Manchester United utamanya dari counter attack bisa dicek ya, itu awal mulai dari Fred gitu loh. Dia membagi bola kemana, setupnya dimulai dari dia gitu, dan berujung gol gitu loh. Kalau ringan amatiran buat gue sebenarnya dia nih visinya ada gitu ya, tapi mungkin ya skillnya itu tadi tidak setara ya. Karena apa tadi? Ya itu tadi banyak juga umpan-umpan yang menurut gue yang dimulai dari dia lalu mentah gitu ya. Beberapa kali juga dia melakukan kesalahan individu begitu ya. Lalu kita ada juga Scott McTominay yang menurut gue ini juga kan pemain. Scott McTominay ini serba bisa ya, bisa di timnas Scotland kita tahu dia bermain sebagai back malah defender, DM dia juga bisa, MC dia bisa, bahkan AM pun dia juga bisa ya.
Kalau gue ringan amatiran, Scott McTominay ini masih fluktuatif ya. Kadang dia bisa bermain bagus di pertandingan-pertandingan besar utamanya, tapi juga tidak jarang dia bermain flop katakanlah bahkan ya. Jadi ya tidak kelihatan, jarang dapat bola dan lain-lain ya. Plus agak sedikit fragile juga ya. Sering juga dia ini kan harus menepi karena cedera untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi menurut gua ya masih fluktuatif lah katakanlah Scott McTominay, karena dia masih muda, masih banyak waktu untuk develop ya. Jadi menurut gua belum bisa untuk dipaksakan satu musim full dia main. Lalu nama selanjutnya yang ada di kepala gua nih adalah Nemanja Matic ya. Nah, untuk Matic ini menurut gua sebenarnya dia ini bagus ya. Bagus, dia punya pengalaman. Cuman ya itu tadi, intinya ya umur tidak bisa dibohongin ya. Artinya kalau kita menghadapi pemain-pemain lawan dengan katakanlah speed yang tinggi, maka seorang Nemanja Matic ini akan keteteran untuk menghadapinya gitu loh. Siapa lagi ya? Donny van de Beek. Donny van de Beek menurut gua ya bermain di Ajax maupun di timnas Belanda, dia ini sebenarnya bukan di DM murni gitu ya. Kalau gua melihat ringan amatiran, dia ini sebenarnya lebih ke MC gitu loh. Gua tidak pernah melihat dia ini benar-benar bermain yang di sepertiga akhir secara konstan ya. Artinya gelandang yang membantu pertahanan secara konstan, dia gelandang bertahan begitu ya. Gue tidak pernah melihat dia bermain seperti itu sih. Correct me if I'm wrong ya, di timnas Belanda maupun di Ajax. Gue sih lebih melihat dia ini seperti ya kalau nggak MC ya angkut air. Jadi benar-benar yang dari belakang ke depan seperti itu ya. Jadi tidak secara konstan untuk stay membantu pertahanan di sepertiga akhir ya. Dan kita ngelihat apa yang terjadi tahun lalu juga kan, Ole belum begitu percaya terhadap Donny van de Beek ya, masih sering dicadangkan, mungkin masih ditunggu adaptasinya ya, mudah-mudahan musim depan. Artinya apa? Artinya masih questionable gitu loh, apakah kita bisa mengandalkan Donny van de Beek dengan apa ya, beban katakanlah kompetisi yang akan kita ikuti ya, at least ada 4. Kalau menurut gue sih masih belum bisa ya, masih agak riskan. Nama terakhir yang ada di kepala gue siapa lagi kalau bukan Paul Pogba ya. Nah ini juga ada problem tersendiri, dimana kita tahu Paul Pogba ini kan dia juga menyadari dia tidak bisa tackling gitu loh. Artinya dan bukan cuma tidak bisa tackling tuh tidak bisa defensive midfielder, tidak, dia punya insting juga menurut gue tidak mendukung lah katakanlah untuk jadi seorang DM ya. Sempat dicoba di zamannya Jose, bahkan di zamannya Ole juga beberapa kali kita lihat dia sangat-sangat keteteran ya dari sisi defensifnya. Memang dia punya visi bermain yang cukup bagus, teknik umpan yang baik, shooting juga oke, lebih ke AM atau bahkan MC lah katakanlah ya. Terakhir kan dia ditempatkan di sayap kiri oleh Ole Gunnar, dan menurut gue cukup sukses ya. Artinya apa? Di posisi dia itu tidak perlu ada konsentrasi terbagi antara menyerang dan bertahan ya, lebih konsentrasinya ke menyerang, bertahan mungkin lebih ke gelandang bertahannya di backup sama Luke Shaw ya. Dan menurut gue tuh cukup berhasil. Tapi itu kan ya intinya kalau kita bahas lagi topik awal defensive midfielder, ya gue sih bilang enggak ya kalau untuk Paul Pogba. Artinya apa? Artinya kalau menurut gue, melihat dari sistem yang akan dimainkan oleh Ole Gunnar musim depan ya, baik itu again 4-2-3-1 atau apalah katakanlah ya 4-2-1-3, bahkan ya yang lebih ofensif 4-2-1-3 atau 4-1-2-3 katakanlah ya. Intinya tetap ada sisi apa ya, defensive midfielder katakanlah yang kita butuhkan sih kalau menurut gua untuk bisa menopang yaitu tadi ya lini pertahanan, terutama kalau memang benar ya, karena seperti yang gua baca ada kemungkinan Ole ini akan menerapkan 4-1-2-3 ya. Jadi 1 defensive midfielder, 2 AM, dan di depannya ini ada 3 ya. 3 tentunya bukan 3 striker murni, tapi lebih ke attacking winger katakanlah. Dan menurut gua kan kalau formasi seperti itu tuh sangat ofensif, membutuhkan ya backup seorang defensive midfielder ini dalam mengkoordinir lini pertahanan, membantu lini pertahanan memutus serangan lawan, katakanlah seperti itu yang baik gitu ya. Dari situlah sih kalau ringan amatiran ala gua, memang betul ya, kita ada rumor yang cukup deras katakanlah untuk mendatangkan seorang Rafael Varane untuk memperkuat lini pertahanan ya. Tapi menurut gua peran dari seorang defensive midfielder tetap dibutuhkan di sini ya.
Memang betul duet Maguire dan Varane kalau seandainya jadi datang nih akan jadi duet yang gue harapin kan jadi duet apa ya, tembok kokoh katakanlah. Tapi again, kita butuh double cover di depan ini ya, di depan mereka berdua dengan amatiran ala gue ya, seorang defensive midfielder gitu loh. Kita sudah dapat Jadon Sancho, kita sudah ya katakanlah ya ini sekarang lagi ada rumor yang cukup kencang Rafael Varane. Next sih gue harapin atau mungkin secara bersamaan ya kita bisa mendatangkan yaitu tadi seorang defensive midfielder. Kalaupun tidak ya mau tidak mau harus meningkatkan kualitas dari yang ada ya Fred katakanlah. Yang menurut gua ini juga bisa jadi satu opsi sih dengan amatiran ala gua ya. Gua juga tidak berpikiran bahwasanya harus datang pemain. Enggak, itu memang opsi pertama. Opsi kedua bukan tidak mungkin, karena jangan lupa ya, pemain itu semuanya manusia gitu loh. Artinya apa? Skillnya mereka masing-masing tuh bisa di-develop gitu loh. Tidak ada yang mentok ya. Kalau menurut gue sih percaya seperti itu ya. Gue ngelihat bagaimana banyak pemain-pemain gaek katakanlah tetap bisa tampil lebih bagus dari dulu sampai dengan sekarang ya. Sekarang tentu saja ada beberapa pemain yang sudah berumur tapi masih tetap bisa develop gitu loh ya. Dari dulu juga demikian, karena pada harfiahnya kan pemain itu bukan robot, pemain itu ya manusia juga ya, dimana mereka tetap bisa adaptasi, mereka tetap bisa meningkatkan skillnya ya, tergantung bagaimana sang pelatih ini memberikan porsi latihan, memberikan kepercayaan, memberikan motivasi dan lain-lain ya. Jadi menurut gua itu pun bisa jadi opsi ya. Artinya mungkin Fred atau McTom atau Donny van de Beek, gua nggak tahu ya, mungkin bisa di push lagi, which is walaupun ya pastinya akan ada tantangannya lebih ya. Karena kalaupun kita datangkan pemain baru juga walaupun mahal ya, kalau gua ngelihat dalam sejarahnya juga kan tidak ada yang 100% pasti kita datangkan siapa, katakanlah Declan Rice sekalipun ya, pasti nyetel dengan gaya permainan tim seperti itu kan masih belum tentu juga gitu loh. Jadi menurut gua again itu bisa jadi opsi ya, untuk apa namanya ya, pemain yang ada ini untuk ditingkatkan skillnya. Tapi yang jelas yang gua ngelihat musim depan kita butuh perbaikan di sektor gelandang bertahan. Sekian dulu kurang lebih dari gua. Sekali lagi selamat Idul Adha. Tetap ikutin Football Belanda, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.